Siapa yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, kata Rasulullah, setiap malam, maka orang yang membaca surat Al-Mulk setiap malam ini, mana'ahullahu biha min adabil qabr, Allah akan mencegah orang yang membacanya tadi dari siksa kubur. Subhanallah. Ada riwayat bahwa sahabat Rasulullah itu mendirikan sebuah tenda di suatu tempat, lalu di antara mereka yang mendirikan tenda itu ada yang membaca surat Al-Mulk. Lalu di pagi hari mereka baru tahu, loh, kita berada di atas kuburan ini, tenda kita ini. Lalu melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak tahu ya Rasulullah, semalam saya mendirikan tenda, ternyata di atas kuburan. Dan ada sahabat kami yang membacakan surat Al-Mulk di situ, di tenda itu. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, penduduk yang ada di kubur itu, selama engkau bacakan surat Al-Mulk, dicegah oleh Allah dari siksa kubur. Jadi misalkan panjenengan ziarah kubur, monggo, selain yang umumnya surat Yasin, dibaca surat Al-Mulk. Yang ketiga, surat Al-Mulk selain surat Al-Mani'ah juga disebut dengan surat Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan sahabatnya lalu memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surat Al-Mulk ini surat yang menyelamatkan kita dari siksa neraka, lalu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah itu, Pak, terbiasa membiasakan, bahkan sunnah hukumnya, sebelum tidur itu membaca surat Al-Mulk. Setiap sebelum tidur malam itu membaca surat Al-Mulk. Ada di antara jamaah yang mengamalkan ini? La yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Surat As-Sajdah. Wa tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Rasulullah tidaklah tidur di waktu malam itu kecuali beliau membaca surat As-Sajdah lalu membaca surat Al-Mulk. Nah, itu termasuk sunnah yang ditunaikan oleh Rasulullah. Monggo panjenengan sebelum tidur itu membaca surat As-Sajdah, agak panjang kalau As-Sajdah. Kalau Al-Mulk lebih pendek dari surat Yasin, bahkan.